Baik, kita mulai ya, Budian ya. Siap. Bismillah. 658. Berarti, oh sebentar-sebentar ya, Bu ya. Sebentar. Di 07, 19, 12. Apa dipaskan, Bu? Ya, kurang lebih segitu pun. Monggo. Saya stopwatch. Gitu ya. Oke, kita mulai. Siap. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Retno. Selamat Bagaimana malam, kabarnya, Bu? Budian. Alhamdulillah, kabar baik. Sepertinya Eh, lebih sumringah malam ini ya. harus ya, harus ya. Eh, Sehat, Vibes-nya harus Ibu. positif. Alhamdulillah, sehat Nah, walafiat. keluarga gimana, Ibu? Sehat? Alhamdulillah, sehat Iya. walafiat. Iya. Hmm. Ada cerita apa ini Bu buat saya Bu? Saya menunggu-menunggu ini. Oh, gitu ya, Bu ya. Mohon Iya, saya maaf, menanti. izin mengganggu waktu Budian sebentar ya, Bu ya. Oh iya Bu, silakan. Ini ada beberapa waktu Bu untuk kita. Monggo silakan Bu Retno tuangkan dalam percakapan kita malam ini. Iya, Bu. Saya itu agak sedikit bercurhat ya, Bu ya. Tentang keluh kesah saya memberikan materi kepada peserta didik saya, Bu. Oh, nggih. Berarti berkeluh kesah tentang peserta didik Bu Retno ini ya. Oh, Ya, nggih Bu, silakan. Kalau boleh tahu ini Bu ya, materinya tentang apa Bu Retno? gini, Bu. Saya itu kan memberikan materi tentang mengenal abjad ya, Bu ya. Nah, pengenalan abjad tersebut itu sesuai urutan dengan metodenya bermain. Dan penyusun abjad itu membentuk suku kata sederhana, Bu. Memakai alat main yang ada di ruangan kelas atau di sekitarnya anak-anak. Nah, di sini, Bu, anak-anak itu kurang antusias dalam mengerjakan. Dan kalau ada praktek-praktek itu, Bu, anak-anak itu kurang antusias sekali gitu, Bu. Nah, dibandingkan dengan kegiatan mengenal bilangan, anak-anak itu lebih antusias, Bu, dan semangat. Kalau mengenal bilangan itu, Bu, dalam waktu singkat sudah terselesaikan dengan rapi, benar gitu, Bu. Namun kok di pengenalan abjad dan suku kata ini tuh anak-anak kurang antusias, Bu, dan cenderung lama gitu dalam mengerjakannya, Bu. Seperti itu nggih Bu Retno. Jadi permasalahannya Bu Retno tentang pembelajaran itu mengenai antusias anak-anak dalam perkenalan abjad nggih Bu ya. Iya. Antusiasnya masih kurang dibandingkan antusias mereka jika mereka itu diberi pembelajaran dalam matematika. Seperti itu Bu Matematika. ya. Nah, Iya, Bu benar. Retno, sebelum saya lebih jauh ini ya, tanya-tanyanya Iya, ya, iya, iya. kira-kira kalau boleh tahu, kelompok apa sih Bu yang Bu Retno ajar atau Bu Retno ampu sekarang? Yang saya ampu sekarang itu kelompok A, Bu. Kelompok A itu rentang usianya ya kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Nah, dalam satu kelas tuh jumlahnya nggak banyak ya, Bu. 12 siswa saja. Seperti itu, Bu. Oh, nggih 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 nggih. Kelompok A nggih Bu. Iya, Kelompok A usianya tadi berapa Bu? 4 sampai 4 5 sampai tahun nggih Bu? 5 tahun. Iya, Nggih, dan benar. satu kelompok itu terdiri dari 12 anak nggih. Iya, Nah, Bu, Bu Retno, kalau iya. dianalisis nggih Bu, menurut Bu Retno, apa ya yang membuat anak-anak itu kurang antusias ya Bu dalam mengenal materi tersebut?
Kurang antusiasnya itu ya Bu ya, ini awalnya tuh saya kan sudah mengenalkan materi ya Bu ya. Nah, berdasarkan urutan, menggunakan Nggih, gambar, saya juga excited menggunakan video, membuat PPT itu Bu ya. Nah, nggih, anak-anak ini kurang antusias. Jadi ketika video itu saya putar ya Bu, 2-3 menit, itu anak-anak masih diam Bu. Nah, kalau lebih dari itu sudah hilang konsentrasi Bu. Hilang konsentrasinya itu kayak nggak nggak mau memperhatikan, mengganggu teman, sibuk asik sendiri gitu Bu, mainan sendiri walaupun mereka nggak lari-larian ya Bu ya. Itu diam itu tapi mereka ada kesibukan gitu loh Bu yang tidak fokus ya mmm, melihat videonya. Nah, itu oh, terjadinya itu sudah beberapa kali gitu Bu, seperti itu. nggih nggih nggih, nggih. Bu Retno tadi padahal sudah memakai gambar, video, PowerPoint gitu ya, Bu, ya? Mmm, dan itu terjadi sudah beberapa kali ngaten nggih, Bu. Iya Nah, iya. gini Bu Retno, kira-kira ya Bu, menurut Bu Retno ini sebagai pengajar dan pemberi materi, kisaran persentase beberapa anak-anak itu kurang memahami materi yang diberikan, Bu. Kisaran prosentasenya itu loh, Bu. Oh, iya iya iya. Eee, Nah, kalau kalau menurut Bu Retno itu mhm, berapa persen ngaten, Bu? iya, persentase menurut saya ya, Bu, ya, kalau Nggih. dipersentasekan itu nilai ketercapaian anak-anak di kelas saat ini ya, Bu, ya, dari penyerapan materi yang saya berikan itu masih antara 60% Bu. Kalau untuk mengenal abjad sesuai urutan, merangkai suku kata itu persentasenya segitu, Bu, 60%. Mmm, berarti masih di 60% nggih, Bu? Iya Nah, dari level segitu, Bu, ya, 60% tadi ya, kalau menurut Bu Retno, segitu itu kan berarti ada tingkatan yang ingin dicapai oleh Bu Retno gitu ya? iya iya. Nah, kira-kira, Bu, yang ingin dicapai Bu Retno itu angkanya itu berapa, Bu? Paling tidak penyerapan anak-anak itu saya berharap antara 80% sampai 85% Bu, dari Oh, materi yang saya berikan itu ya. oke, 80 sampai delapan 8. puluh lima persen. Nah, di level tersebut Bu Retno, di level 80 sampai 85% tadi ya, capaian apa saja sih yang ingin, Ibu tuangkan gitu, Bu? Dalam fase ini Bu, saya berharap anak-anak itu, di prosentase tersebut ya Bu ya, di prosentase 80% sampai 85% itu saya berharap anak-anak sudah mampu menyusun abjad dengan benar. Contoh itu tidak ada abjad yang tertinggal Bu, dari A sampai Z itu anak sudah mampu menyusun dengan posisi yang benar ya Bu, karena terkadang anak-anak itu susah membedakan huruf B dan huruf D ya Bun ya. Nah, Oh, itu bisa jadi huruf P nanti, iya seperti itu. betul. Betul Heeh, betul. jadi, di prosentase tersebut saya berharap anak-anak itu mampu, eee, menyusun abjadnya sesuai dengan posisi, tata letak, dan urutannya ya Bu ya, itu yang pertama. Untuk yang kedua, eee, dari abjad yang sudah tersusun, itu kan anak-anak sudah pasti akan mengingat ya Bu, akan mengingat dan menyerap di otaknya. Nah, di situ saya juga Iya. berharap, anak-anak mampu menggabungkan suku kata. Contoh suku kata yang, untuk usia A itu, suku kata yang tidak ada huruf matinya ya Bu ya. Misal menyusun kata ba sama ca, kalau digabung menjadi baca, seperti itu Bu. Jadi
itu yang saya harapkan di level 80% sampai 85%-nya tuh. Oh, nggih. Jadi seperti itu nggih, Bu, nggih, kriterianya atau capaiannya yang Iya, diinginkan di angka 80 sampai 85% tadi nggih. Nah, Bu Retno, kalau saya boleh tahu niki, dari masalah ini, Bu, apakah kekurangan dari Bu Retno sendiri, terus atau apa ya, mungkin cara Bu Retno menyampaikan materi yang kurang kurang menyenangkan atau yang dirasa monoton, Bu? sebenarnya Bu, saya merasa sudah memberikan PPT, effort saya membuat video, itu saya rasa sudah efektif ya Bu ya, dalam memberikan materi terhadap anak-anak. Namun ternyata perkiraan saya itu anak-anak membutuhkan bahan lain sepertinya Bu Dian ya. Eee, Contoh misal seperti buku atau alat peraga edukatif yang ada di dalam kelas, atau memberikan materi itu saya juga di jam setelah istirahat, Bu. Setelah anak-anak makan siang gitu ya, Bu, ya. Eee, Makan kan jam 9 ya, Bu, berarti Iya, di jam-jam riskan ya, Bu, setelah anak-anak kenyang mungkin ya. Jadi efeknya mungkin iya, ada ngantuknya ya, Bu, ya. mengantuk, iya mungkin Heeh, itu. ada ngantuk dan lelahnya itu, mungkin seperti Iya, itu, Bu. iya. Jadi gini Bu Retno, dari identifikasi masalahnya tadi, kurangnya media dalam pembelajaran, terus dan kurang menariknya materi yang diberikan, kira-kira ini Bu, selain PowerPoint dan video, kira-kira apa yang menarik bagi anak-anak untuk bisa memahami materi yang diberikan oleh Bu Retno? Contoh, lainnya gitu Bu, maksud saya. Dari sini ya, Bu, ya, saya akhirnya berpikir ya, Bu, ya, berpikir untuk memberikan materi, wah ini anak-anak harus mendapatkan materi yang lebih menarik lagi ya, Bu, ya, dengan mengenalkan Iya materi betul. pengenalan abjad tadi, suku kata, menggunakan bahan-bahan mungkin yang lebih beragam ya, Bu, di sekitar anak-anak, supaya anak-anak tertarik. Eee, di sini saya tuh menemukan ide ya, Bu, ya, atau mereka itu pakai kerikil, pakai mainan balok, iya, ada kartu abjad juga, ada gambar yang itu ya, Bu, ada tulisannya itu atau gambar berbicara. Mungkin itu kali ya, Bu, ya, solusi dari permasalahan saya. Oh, nggih Bu. Jadi ini Bu Retno mengaitkan dengan kondisi anak-anak di sekitar gitu ya Bu ya? Iya, 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 Bu, benar. Oke, ya bagus sekali Bu Retno. Ternyata di sini Bu Retno kalau saya eh, apa ya? Kalau saya nilai Bu ya, kalau saya meraba Bu ya, ternyata Bu Retno ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri dengan kiat-kiat yang Ibu susun sendiri tadi, seperti itu. Nah, Bu, ini lagi saya bertanya ya, kira-kira Bu, kapan waktu yang tepat untuk Bu Retno melakukan kiat-kiat seperti tadi? Sepertinya secepatnya ini ya, Bu, ya, saya lakukan supaya bisa cepat tertransfer ya, Bu, ya, ke anak-anak dengan baik sesuai prosentase yang saya harapkan ya, Bu, ya. Nah, dari situ, Ya. supaya saya juga cepat, mencapai target yang sudah saya ini kan ya, Bu, ya, yang sudah saya tetapkan gitu ya, Bu, ya. Saya akan lakukan ya kurang kurang lebih minggu depan ya, Bu, ya, untuk pengenalan abjad ini di materi bagian 4 nanti, Bu. Oke, siap, siap, siap. Bagus, Bu Retno. Untuk terakhir, Bu, ya, saya yang bertanya ya. Kira-kira, Bu, Iya, iya. eh, rencana selanjutnya yang dapat diwujudkan untuk mewujudkan kiat-kiat yang Bunda susun itu bagaimana, Bu? Dari sini, Bu, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru lainnya ya, Bu, ya, untuk mentransfer ide-ide tadi, eee, Ya, supaya nanti tersusunnya
lebih kompleks dan lebih lengkap lagi seperti itu. Iya, berarti lebih ada variasinya, Bu, ya, Iya lebih iya, kreatif gitu ya. lebih Nah, variatif. betul, siap. Nah, bagaimana perasaan Bunda sekarang setelah mendapatkan solusi dalam permasalahan yang Bu Retno hadapi tadi dengan coaching model Tirta ini, Bu? Alhamdulillah ya Bu, saya merasa lega sekali setelah dapat pencerahan dari ide-ide tersebut dan saya merasa senang dengan adanya coaching ini yang dapat membantu dan pastinya dapat mengatasi permasalahan yang saya hadapi seperti itu Bu. Terima Iya, kasih Bu Dia. alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu Retno sudah mau bercerita, sudah mau membagi ceritanya dengan saya. Saya siap untuk mendengarkan cerita berikutnya dari Bu Retno dan saya menunggu kabar baik dari rencana yang sudah Bu Retno susun tadi. Semoga sukses Bu Retno ya. Ya, terima kasih. Anak-anaknya pun mendapat nilai-nilai yang bagus dengan ketercapaiannya yang ditargetkan sesuai dengan keinginan Bu Retno. Selamat malam Bu Retno. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.